Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pembelajaran SD Kota Semarang semakin hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Nia ya anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tetap sehat dan semangat belajar ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa pesan Ibu. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang pembelajaran kelas 5 SD. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Kompetensi dasar pembelajaran 3 dan 4 yang harus anak-anak capai yaitu meliputi MUPEL PPKN, MUPEL Bahasa Indonesia, dan MUPEL IPS. Untuk MUPEL PPKN 1.2, menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. MUPEL Bahasa Indonesia 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. MUPEL IPS 3.3, menganalisis peran ekonomis dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.3, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran 3 dan 4 yang harus anak-anak capai. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan membaca, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kerja bakti di lingkungan tempat kalian tinggal? Ya, pasti sering ya anak-anak ya. Mari kita perhatikan bacaan berikut ini. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti.
Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Misalnya, dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tadi, silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum anak-anak menjawab pertanyaan, anak-anak harus mengetahui fungsi dari kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Mana digunakan untuk menanyakan manusia, benda, dan tempat. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau kaedah dan keadaan. Bila digunakan untuk menanyakan masa, hari, minggu, tempo, atau zaman. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Berapa digunakan untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Kenapa digunakan untuk menanyakan sebab. Anak-anak, ini adalah latihan soal AKM literasi teks informasi. Silahkan anak-anak menjawab soal AKM ini berdasarkan materi yang tadi Ibu telah sampaikan ya anak-anak ya. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Mari kita pelajari tentang hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. F. Berpendapat dan berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. F. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak setelah mempelajari materi tadi, sekarang anak-anak bisa latihan soal AKM. Silahkan mengerjakan ya anak-anak ya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. A. Usaha pertanian. B. Usaha perdagangan. C. Usaha jasa. D. Industri kecil. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar. D. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. E. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Misalnya, pengusaha batik,
tahu dan tempe, serta sapi perah. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa. Setelah anak-anak mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan belajar soal AKM ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. 3. Konsumsi. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan membaca teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Menurutmu, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? 2. Apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Ini adalah soal AKM yang akan kalian pelajari. Silahkan mengerjakan ya anak-anak ya. Setelah mempelajari beberapa materi di atas, mari kita membuat kesimpulan. 1. Kata tanya dan fungsinya. 2. Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. 4. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah anak-anak, kalian sudah mempelajari materi dengan sangat baik. Sekarang, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Sampai jumpa anak-anak.